Nah, sekarang gue mau jawab ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Pertanyaan pertama gue mau jawab pertanyaan dari teman-teman Perbavi juga, namanya Sanjaya. Dia mau nanya dong Bang Canggi, kalau pola latihan untuk bulking gimana? Karena saya mau persiapan buat turun di event Camel Trophy tahun depan. Nah, berarti itu jangka persiapannya itu panjang. Nah, kira-kira menurut lu gimana, Bang? Ya, kalau menurut gue sih, kalau gue pribadi, gue kalau bulking itu biasanya yang proteinnya tetap 2 kali berat badan gue, tapi tetap biasanya gue masuk karbo. Nah, kalau makannya ya karbonya macam-macam lah, bisa dari ubi-ubian, terus dari nasi merah atau oatmeal, sereal, tergantung dari si orangnya ini senangnya karbonya dari mana gitu. Nah, kalau proteinnya gue biasanya sih ngitungnya pasti selalu 2 kali berat badan gue. Nah, kalau gue pribadi, gue suka makannya ayam, kalau nggak daging sapi. Nah, kalau buat latihannya sendiri, gue pribadi sih selalu mengedepankan tuh yang penting itu gerakannya ya. Jadi gue nggak semerta-merta kalau bulking harus berat. Kalau bulking harus berat itu kan relatif menurut gue gitu. Jadi yang harus lo benerin adalah pola latihannya. Gimana sih sebenarnya gerakan yang benar itu seperti apa gitu. Nah, kalau memang lo udah ketemu gerakannya, nah mungkin lo akan dapat massa otot yang lo inginkan. Karena lo berat pun, tapi kalau lo nggak bisa maksimal, menurut gue percuma gitu. Nah, itu biasanya. Tapi kalau pola latihan seperti apa ya, gue biasanya sih latihan gue sih gue komen aja. Hari ini gue pengen superset, besok gue pengen main santai. Gue biasanya sih nggak selalu harus ngikutin program atau apa gitu ya. Gue selalu kalau latihan tuh ngikutin mood gue aja gitu. Gue pengen main berat ya gue main latihan berat. Tapi kalau gue lagi pengen ringan ya gue main ringan gitu. Jadi gue nggak harus mentang-mentang gue bulking harus mainnya berat, enggak. Karena menurut gue kalau mood gue lagi nggak bagus, gue hajar main berat nggak maksimal juga buat guanya sendiri. Itu mungkin saran gue. Itu saran dari Bang Dodi. Ini pertanyaan berikutnya ini dari Sugiarto. Nah, ini dia mau menanya masalah telur ayam. Jadi memang protein paling simpel, paling murah saat ini ya telur ayam gitu. Cuman yang banyak dipertanyakan, seberapa banyak sih kita makan telur? Boleh kita makan telur ayam setiap harinya? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kita makan telur ayam sih mau 20 butir nggak masalah. Saya juga kalau lagi karena saya kalau mau menjelang pertandingan, saya pasti mengkonsumsi telur dulu. Saya biasa mengkonsumsi 20 butir putihnya. Cuman kuningnya itu kalau bisa maksimal 1 hari 4. Karena menurut yang saya baca, kuningnya itu mengandung kolesterol yang cukup besar. Jadi kalau menurut saya, kalau mau makan telur ya putihnya lah ya Bang ya. Yeah. Karena putihnya kandungan proteinnya itu bagus 3 gram dan kandungan lemaknya itu 0. Satu-satunya sumber protein yang nggak ada lemaknya itu putih telur. Dia kandungan lemaknya itu 0. Itu ada garamnya. Ya, cuman kadar sodiumnya itu lumayan tinggi. Jadi untuk menjelang pertandingan kita sisihin. Kita nggak makan putih telur, kita bisa ganti ke daging ikan atau dada ayam ya Bang ya. Gitu. Nah, terus baiknya itu di jus atau dimakan cemilan itu terserah. Cuman yang saya tahu di dalam telur itu ada bakteri. Kalau telur itu mentah ya, ada bakteri namanya bakteri avidif. Bakteri avidif itu bisa menyebabkan mata kita kena virus yang menyebabkan katarak. Nah, jadi alangkah baiknya dimasak dulu aja. Dimasak dulu, mau dicemil nggak masalah, mau di blender pakai nanas biar amisnya hilang itu juga nggak masalah. Mau dicampur pakai whey protein atau pakai BCAA powder itu juga nggak masalah. Jadi tergantung dari ini ya, yang penting dimasak dulu. Nah, masalah masak. Nah, ini masalah masak mungkin Mami Sania nih, ya kan? Karena dia satu-satunya Mbak Bro yang ada di sini. Jadi ya, mungkin lebih jago masak. Kira-kira ada yang tanya tuh, mau tetap ada rasanya, cuman nggak mau gemuk, Mam. Nah, Mami Sania jelasin deh gitu masaknya. Baiknya gimana? Apa jangan minyaknya jangan terlalu banyak? Apa
Gimana ya misalnya yang biasa aja gimana ininya? Kalau untuk diet itu kalau pakai minyak, kalau waktu off gitu ya pakai olive oil ya, itu waktu masaknya. Cuman ya tetap nggak pakai garam, nggak pakai gula, mungkin karena faktor umur. Kalau untuk yang ini bisa pakai garam diet ya, garam ada diet, kan gula diet bisa. Faktor umur emang Mami Sania udah tua ya. Enggak juga, cuman kan kalau umur 40 ke atas itu Oh, kan iya. kita sudah harus Oh, jaga iya, iya. kesehatan, Iya, bro. benar-benar. Untung saya masih 20. Kalau lu kan masih muda nih, Mas Bro ya. Saya 17 tahun. Ah, oh, Ya dia 17. paling muda, saya paling di tengah lah. Iya, 22. Gua 19 deh. Nah, itu tinggal ini aja, kalau pengen masak nggak usah resah ya, karena samain aja. Pengen masak Bali, masak aja bumbunya Bali, cuman yaitu tadi dihindari minyaknya, diganti garam atau sama gulanya gitu. Kalau aku mah nggak pakai garam, nggak pakai ini, asal berasa. Jadi kita nggak bosen dietnya, jadi di kreasi aja. Kalau pengen ayam panggang ya udah bumbu ayam panggang, kalau pengen bumbu ayam kecap, bumbu ayam kecap diet juga Ya, ada kan, diet. Tropicana gitu. Jadi ini aja lah. Kalau pengen ini bayangin misal es gitu kan, es buah gitu, bisa tuh pakai susu whey, tinggal iris-iris buahnya. Ya. Terus bikin puding bisa di blender itu kan, telurnya terus dikasih gula merah sama serai. Ya. Udah tuh kayak puding Jawa ya. Ya. Nah, jadi Diet seperti gitu. itulah. Iya, jadi sebisa mungkin dikreasi. kreatif sendiri. ya. Iya, kreatif lah. Ini ada lagi 3 bulan lagi saya mau ngikut pertandingan di Grand Galaxy Park. Menurut abang gimana? Keburu nggak? Terus kardionya, intensitas kardio berapa lama? Kalau ini gua ngambil semua suara. Kalau gua persiapan gue paling cepet 4 bulan. Karena gua nggak mau mendarat di ya cepet-cepet. Karena beban juga ya bang ya. Kalau gua mau pertandingan, gua 1 hari gua kardio 1 jam. Mungkin di pagi gua setengah jam, mungkin di sore nanti gue setengah jam lagi. Yang penting sehari 1 jam. Kalau lu bang? Ya kalau gua biasanya sih kalau berapa 3 bulan ya tadi persiapan. Ya 3 bulan. Nah kalau gue sih dari biasa gue memang persiapan buat gue pribadi ya. Gue 3 bulan sampai 4 bulan buat prepare kontes. Nah kalau pagi memang gue biasain pasti gue kardio. Biasanya gue kalau nggak sejam ya setengah jam. Tapi kalau seandainya setengah jam itu pagi gue udah dapet setengah jam, pasti sorenya gue balas lagi setengah jam. Jadi minimal sehari itu pokoknya gue sama sejam. Dan gue larinya hit, gue bikin hit 1 lari 1 jalan, 1 lari 1 jalan. Nah gue kadang-kadang larinya itu kalau bosen gue suka lari di jalan raya gitu. Kalau gue bosen, kalau gue lagi nggak bosen gue suka lari di treadmill. Paling itu aja gue kalau kardio pagi. Kalau aku ya sekitar 20 menit 30 menitan lah. 20-30 Iya. Tapi cuman kardioku kadang sepeda sama ini di treadmill. Kalau di jalan gua nggak berani. Nggak ikut zumba mam? Nggak suka. Paling aerobik itu cuman 15 menitan. Pas terketar yo, kalau lentur-lentur dikit pun ya. Oh lentur, lentur. jangan khawatir, masih lentur. Masih lentur. Cuman karena menghindari ini osteoporosis ya, karena Oh. aku udah berumur 35 ke atas itu dilarang. Bukan Turun dilarang. lagi bang, turun. Oh. Tadi 40 ke Bukan. atas. Oh, iya. Sekarang 35 ke atas. Iya, dia tergantung jawaban kayaknya. bukan gini, di peraturan ilmu kesehatan Asik, ya? wanita, wes. Oh, iya. Jadi itu wanita aerobik itu kan kalau bisa 35 itu udah dikurangi, nggak boleh lebih dari 30 menit aerobiknya gitu. Jadi takutnya kan osteoporosis lututnya itu kan, karena dia kan pakai ini ya, tumit sama lututnya kan gerak-geraknya. Jadi gua menghindari jalan Iya. sama ini Apa pavingan Oh. kalau kardio. Jadi gua pilih ke Sepeda. lapangan berumput atau kalau enggak treadmill atau sepeda. Tips juga untuk teman-teman, jadi yang dimaksud Mami Sania itu ngejaga karena aerobik itu banyak gerakan yang Menggunakan kaki. ya gerakan yang twisty dalam arti kata dia melengkuk. Nah, itu bahaya untuk teman-teman yang udah menderita artritis. Artritis itu radang sendi. Gitu. Jadi itu kalau dia kegesek terus jadi ya sakit. Makanya pilih kardio yang baik, pilih kardio yang smart untuk teman-teman semua supaya teman-teman bisa kering pada waktunya dan bisa lean juga dan bisa siap juga pertanding. 3 bulan sih cukup ya bang ya? Cukup 3 bulan. Kalau konsisten itu pasti cukup. Harusnya sih cukup. Nah ini ada satu lagi pertanyaan, ini
Ini gue nggak ngerti ini pertanyaan. Dia nanya apa ini gue lagi ikut kuis. Gan, sebutkan whey protein isolate terbaik merek apalah. Ini lu ngasih gue pertanyaan apa lu ngasih gue kuis sebenarnya? Iya. Kalau dari kalau dari Bang Dot pribadi mah Nutrabolik. Udah pasti. Lah, ya ini kan? yang bayar gua. Lah iya, sponsornya. Yo, Kalau lu tanya gue Sinta Isolate yang Iya. terbaik ya kan dia ngasih duit jajan Kalau gua. gua Hydro Pure udah pasti lah. Gua apa? Nah, kalau dia apa? Unlin, Bang. Apa lo? Apa? Lu mama aja lu. Iya nih apa namanya lagi kosongan ini nih lagi kosongan kontrak ya Mam ya. Iya. Iya kontrak ada siapa tahun depan apalagi udah mau Asia Pasifik ya Mam. Iya udah mau tanding di Asia Pasifik tambah ngeri aja Mam misalnya udah. Iya. Ya kan sebelum kontrak kayak mintanya $1.000 ya Yoi. Bang ya. Mendingan lo kontrak sekarang. Karena Iya. saran gue sih gitu. Kalau sekarang mah 1.000 aja dia mau. Iya, kalau sekarang wah. Yang penting susu ada. Iya, gitu. iya. Ah, Ya dia mah 1.000 aja mau lah. ya udah sekian dari gue bertiga. Moga-moga bermanfaat. Mungkin ketemu lagi nanti di vlog gue selanjutnya, ya. Ayo.